Dugem, Dunia Gembala. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya toxic parenting. Nah, itu benar-benar aku kayak ketempla gitu yang Ibu udah sampein tadi gitu. Tapi kita bener kayak Ibu bilang, kita ajak dulu dia masuk. Iya. Kita kasih penjelasan. Jadi tetap peraturan itu ya tetap berlaku gitu. Iya. Jadi dia juga ngerti ya Bu ya. Betul. Benar sih, benar. Karena kita kalau kompromi, anak itu jadi pembohong. Betul. Iya. Jadi dia memang meresap sendiri gitu ya. Maksudnya Betul. tuh dia udah paham sendiri gitu. Betul. Maksudnya betul. Tapi kecenderungan juga banyak juga orang tua gitu ya, dimauin aja gitu ya. Iya itu Nah, Pak. jadi Karena nggak enak biasanya. Ya, karena nggak enak Dikasih sama orang lain. atau Iya apa, itu gitu benar. ya. Padahal masih dalam tahap nggak boleh dulu gitu Iya. istilahnya gitu ya. Dan nggak mau repot ada juga. Mau repot, Gitu ya. Nah, orang tua tuh nggak mau repot. Nggak mau repot. Iya. Kasih aja HP Iya kan benar. gitu ya. Itu yang aku bilang racun yang sangat Iya, berbahaya iya, sebenarnya. kasihan deh. Dia juga main HP. Iya. Itu ibunya. Oke. Jadi sebelahan main HP. Benar itu benar-benar makanya mungkin aku pernah dengar kalau anak game HP benar-benar harus didampingi orang tua. Betul. Ya. Iya. Jadi dia nggak, waktu dia melihat sesuatu kita harus bilang oh itu nggak boleh nak. Iya. Itu harus seperti itu ya Bu. Betul. Karena banyakkan orang tua, aduh gua ngantuk nih, anak gua kasih HP gua tidur. Nah Betul. ini nih yang kita harus Iya. benar-benar waspadai sebagai orang tua ya Bu, jangan Betul. sampai jadi toksik, jadi Betul. racun buat si anak itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Karena kalau saya perhatikan ya, zaman now itu HP itu bisa jadi setan yang tidak punya wujud ya. Iya, benar. Iya. Game coba Game. sampai ada Iya, benar, Bu. kadang-kadang anak itu bisa sambil tidur dia masuk ke Oh, dalam awal saja sadar gitu ya. game gitu ya. Iya, jadi kalau nggak dikasih peraturan itu repot masa depannya nanti bagaimana itu. Jadi iblis itu bisa pakai apa saja sih, Benar. termasuk HP menurut Gadget saya. itu ya Bu. Itu kita harus hati-hati banget tuh di situ. Jadi kalau saya dulu anak saya tuh pin nggak boleh dipin Oh gitu. HP-nya. Oh. Jadi nanti saya pulang kerja, Kita Mama pantau mau gitu tahu ya, dong. benar. Tadi ngapain aja, gitu. Betul. Nanti kita kasih pengarahan. Betul. Kalau ibu dari kan kalau nggak salah bapak ibu punya anak yang tadi ibu udah sampaikan ya, ada Ya, anak Berkebutuhan berkebutuhan khusus. khusus ya. Nah, cara mendidik anak berkebutuhan khusus ABK itu sama anak-anak ibu yang lain itu sama atau beda sih Bu? Boleh deh. Iya, Bapak. Oke. Iya. Kalau untuk yang berkebutuhan sudah jelas berbeda Pasti ya. beda ya, Pak, penanganannya, benar. iya. Nah di sini kita sebagai orang tua yang dimulai dengan kalau ada kasus gitu, ya memang kita harus mengasih waktu yang ekstra ya. Pak, maaf dulu ya Pak, saya potong. Untuk anak Bapak yang ABK itu, Iya. apakah dari lahirnya sudah ketahuan gitu atau gimana tuh Pak bisa seperti itu? Dulu waktu umur 3 tahun demam. 3 tahun demam. demam. 9 step, bulan. ya. 9 Iya. bulan dia demam, tinggi tapi umur Iya, 3 tahun 3 mulai tahun yang mulai bermasalah. bermasalah. Oh, Iya. sering demam gitu misalnya? Demam. Demam. Iya. Kalau demam dia Step. step ya. Kejang ya. Oke. Oh dari situ Jadi ya. didiagnosa epilepsi. Iya. Epilepsi. Iya. Nah, jadi anak ini seumur hidupnya makan obat. Iya. Nah, jadi kalau makan obat, nah itu terganggu lah efek sampingnya itu. Karena obat itu ya Iya. terus menerus. Kecerdasan dia terlambat, Oh, terlambat iya, ya, iya, terlambat iya. dia, nggak pernah tumbuh gitu. Oke. Jadi IQ-nya itu ya Cuma 70-an. 70-an seperti itu. Berarti sebenarnya ya kalau IQ bisa seperti itu berarti karena obatnya kan, bukan karena Karena kejangnya. Kena Oh, kejangnya karena juga, kejangnya. iya, Oh. obat juga karena obat. Obat itu untuk Iya. menekan supaya jangan kejang. kejang. Karena dia kejang terus kan berbahaya. Bisa rusak. Sekarang udah usia organ. berapa Ibu untuk anak yang 21 tahun. Iya, 21 ya. tahun dan dari umur 3 tahun. Iya. Udah lama Minum juga obat, ya. iya. Sabarnya luar biasa Bapak Ibu nih udah teruji gitu ya. Ya memang Puji Tuhan. Untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini kita harus banyak belajar juga. Iya. Nah kita nggak supaya lebih cepat menanganinya ya kita mau nggak mau harus membuka diri lah sama siapa aja yang bisa menolong. Bagaimana cara? Nah di sini terus terang saya ini akui waktu kita memang banyak habis untuk anak ini dibanding dengan saudara-saudaranya. Ya. Nah malah justru ini menjadi kepahitan sama saudara-saudaranya. Oh gitu Pak. Iya, karena merasa diutamakan ini kan, gitu kan. Jadi kayak ya sedikit Istimewa. Ya. Istimewa seperti itu. Ini efek sampingnya gitu. Efek sampingnya, Bu, ya, benar-benar. Iya. Nah tapi mau nggak mau kan, kita harus kasih penjelasan sama saudara-saudaranya. Betul. Iya. Siapa sih yang mau Seperti Iya. itu. seperti benar, ini kalian benar. begitu kan? Benar. Ya seperti itu. Mungkin
sehari-harinya ibu ini. Oh, iya. ibu ya lebih banyak. Iya. Lebih banyak ya. Kalau menangani anak ABK ya, kebetulan kalau kami epilepsi, kan ada juga Macam-macam ya. tunarungu ya, yang tunagrah kita, ada yang hiperaktif. Mungkin ada bisa autisme, dijelaskan sedikit Bu, iya. epilepsi itu apa gitu Bu? Nah, Mungkin biar kalau epilepsi itu adanya gangguan di dalam otaknya, listrik yang tidak teratur. Jadi kayak korslet gitu, dia kejang. kejang. Gitu. Dan kalau kejang itu kan berbahaya buat dia. Kalau misalnya kita nggak tahu kapan dia kejang. Kalau tiba-tiba kejedot atau jatuh, jadi dia harus ada pendampingan selalu. selalu diawasi Iya, gitu diawasi. ya. Dan tidak baik kalau terlalu lama kejang. Apalagi kalau sampai kejang berulang harus ke rumah sakit. Jadi kalau di rumah kami itu oksigen itu banyak. Oh, tabung-tabung banyak Oksigen. ya. Dia kalau masuk rumah sakit saya kira ribuan kali ya. Oh, Tuhan. Rumah sakit di Jakarta ini sepertinya Semua udah hampir semua dimasukin dijalani gitu. rumah sakit besar. Oh, Iya, besar iya. dimasukin. Rumah sakit besar semua hampir dijalani, Singapura juga, ke Malaysia juga kita sudah bawa, sama saja. Sama saja saat ini malah saya bisa ditenangin ya sama dokternya, dia itu yang diobati justru kita jadinya, yang orang tuanya, tapi banyak belajar kita dari anak. Diobati apa nih Bu? Kita kan juga tertekan. Iya. Secara mental itu kita depresi ya. Tetapi setelah kita mengerti ya dan kita mendekat kepada Tuhan, lewat anak ini sebenarnya yang bikin kita itu banyak berlutut ya. Teruji Karena ya. teruji, kesabaran kita dilatih, Iya. semua dilatih. Ternyata hidup itu harus bergantung sepenuhnya Ya, kepada Tuhan. betul. Dan anak kami ini sebenarnya banyak membawa jiwa loh kepada Tuhan. Wah, gimana Bu contohnya? Bawa jiwa gimana? Loh, setiap kali dia Ya. mau tidur kan dia harus 3 lagu. Lagu Dan rohani. Lagu rohani. lagu rohani. Iya. Dan lagunya cuma lagu rohani. Saya dangdut gitu Pak, enggak ya? Oh, enggak suka dia. Saya malah suka, dia. Pak. Iya, iya. Jadi harus lagu rohani. Iya. Iya. Dan siapapun yang ngasuh dia Pasti dengar jadinya. wajib, Ya, oke. wajib ikut nyanyi. Oh gitu. Dia nggak mau tidur. Iya. Suruh nyanyi gitu ya, Bu. Nanti dia tumpangin tangan. Wow. Nah, doa Tuh, ya. didoain sama dia. Doa. Lihat papa-papanya tuh. Nah, Iya, itu. iya. Jadi yang ngasuh pun diberkati juga. Mereka rata-rata berkesan sama Puji dia. Tuhan, puji Tuhan. Dan punya kelebihan yang lain sih. Tuhan itu adil kok. Benar-benar. Iya. Boleh cerita Bu mungkin apa kelebihannya dari Kezia Anak, tadi namanya ya? anak kita ini ya Eh, apa? Kalau saya sih dia lebih perhatian sama kita gitu. Oh, iya. Daripada yang saudara-saudara. Iya. Contoh kecil ya. Saya tahu dia misalnya saya mau ke toilet ya, dia sudah siapkan nanti handuk. Aduh, the best seperti banget itu. Kezia, Iya, ya seperti ampun. itu. Kita pulang Iya. tempat tidur sudah ada baju tidur Sudah ya. ada baju tidur. Ya ampun, iya. terharu aku Bu. Ya ampun. Seragam lagi Ya, Tuhan. taruhnya. Nah, Itu papi- Kezia yang siapin. Iya. Iya. Papi bajunya sudah ada di tempat tidur ya. Iya. Mama Sudah. juga udah ada ya. Nah, Pakai baju tidur Oh, gitu. luar biasa, so sweet sekali ya Kezia ini ya. Ya ampun. Mungkin kakak-kakaknya harus lihat juga ya. Iya, iya. Kakaknya sibuk. Oh, Kakaknya kakaknya sibuk sibuk, ya iya, gitu iya, ya. iya. Dan Yang iya, luar biasa emang. terharu aku juga ini dengarnya ya. Tapi Kezia ini bisa operasiin HP, maksudnya bisa. Oh, mainannya HP tiap hari. Iya. Dia kalau nggak bisa nulis kan, dia nggak bisa. Dulu sih sempat bisa baca, tapi karena kejang jadi mungkin agak terganggu ya. Dia HP itu pakai suara. Oh, voice Nah, note aja. voice note. Oh, gitu. Tapi nggak ngetik-ngetik. Tapi Enggak. terus nyari-nyari sesuatu gitu nggak Bu? Oh, dia pintar. Dia pintar. Tapi dia nggak juga bisa mandiri. nggak bisa baca, tapi bisa cari-cari. Bisa. Wah. Dia pintar dia. Jadi dia punya kelebihan. Nah, banyak kelebihannya. Nah, Hebat, misalnya kita mau mesbah nih. Ya, mesbah keluarga dia ikut gitu kan. Nah, itu kan biasanya kita ajakin kalau dia samping kita. Nah, itu milih lagu luar biasa. Wow. Sesuai dengan Sesuai keadaan. dengan keadaan. Wow. Malah perasaan dan feelingnya malah nyatu banget Iya. gitu ya. Iya, seperti itu ya. Oke, oke. Dia main feeling kepada Tuhan itu. Jadi dia kalau menyembah itu dia betul-betul menyembah. Terkadang kelebihannya Nah, itu. seperti itu gitu ya. Iya. Dibanding kita yang ya sebenarnya normal ya biasa-biasa aja masuk hadirat Tuhan, misalnya kayak Betul. gitu-gitu malah lebih ngena banget gitu ya. Betul. Bapak itu ya. Kalau melukis juga itu harus ada gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Melukis. Selalu ada, iya. Pinter jago melukis juga. Iya. Suka Dia suka Iya. melukis. Oke. Dia mandiri kok. Dari ya. Iya, apa-apa sendiri.
Saya jadi pengen Iya. ketemu nih Bu sama Kezia. Nanti mungkin Iya. kalau Bapak Ibu boleh nanti aku mau ketemu juga. Oh, sama dengan Kezia, senang boleh. hati. Iya. Oke. Luar biasa, nanti kita Iya, bisa iya. nyanyi sama-sama ya Bu Iya. ya. Tapi kalau dari maksudnya anggota tubuh semua Normal, cantik. Kalau nanti ibunya nanti mau ketemu dengan Kezia Kezia. nanti, sepertinya nggak ada apa-apa. gitu. Sepertinya nggak ada apa-apa. Oke. Iya. Iya. Jadi dalamnya doang Iya. ya, Iya. gitu ya. Kalau dia udah kejang baru Baru kelihatan. Tapi mudah-mudahan nggak kejang lagi, itu doa kami Iya. selalu. Amin Tuhan, amin Tuhan. Tapi bisa nggak sih Bu, ada kemungkinan nggak lagi diem-diem begini, lagi nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dia kayak kejang sendiri? Oh iya, Iya. Bisa gitu? Iya. Sering. Kan tadi Lagi Ibu berdiri sempet- pun bisa gitu. lagi berdiri, Tuhan. makanya harus Iya. ada yang dampingin. Iya. Oh iya, itu mah berarti kayak saraf di dalam. Iya, Iya. betul. Tadi gue kira kalau misalnya dia lagi habis jatuh baru kejang atau apa Iya. kejang, oh ini enggak. Nggak ada apa-apa. Oh Tuhan. Nah Iya. biasanya memicu dia itu karena ada sakit